untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka berbahagialah kita yang sedang berada di majelis ini. Mudah-mudahan termasuk ke dalam teman di antara teman-teman surga. Sebab Allah menurunkan keterangan kepada hati hambanya. Sebab Allah mencurahkan rahmatnya. Sebab Allah menaungkan sayap-sayap para makhluknya. Dan sebab Allah menyebut-nyebut nama hambanya para makhluk mulia yang ada di sisinya. Semoga kita semua bisa mendapatkan semua keutamaan tadi. Amin. Salawat dan juga salam tetap tertulang dilimpahkan kepada suri tauladan kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengamalkan ajaran-ajarannya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam rangka festival Iman Berkah yang diawali salat subuh berjamaah dan kemudian insya Allah sekarang akan dilakukan kajian subuh. Baik, di sini saya selaku pembawa acara, tentunya insya Allah akan membawakan acara. Yang pertama di pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, materi inti, kemudian penutup. Baik, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agar acara ini lebih berkah, marilah kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh saudara Awal. Kepadanya kami persilakan.
menjadi pahala khususnya bagi beliau dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Baik, langsung saja kita masuk acara inti. Insya Allah selama 90 menit ke depan yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Khalid yang alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita. Sebelumnya kepada para hadirin dimohon agar senantiasa luruskan niat serta fokus dan mendengarkan apa yang nanti disampaikan oleh pemateri. Baik, langsung saja kepada Al-Ustaz
Yang pertama yang sedang kita kaji adalah tentang qiraatul Quran wa tadabbur, tentang membaca Al-Quran, mentadabburinya, mentafahuminya sampai kita bisa merealisasikannya. Berkaitan dengan sayyidul a'mal, yaitu membaca Al-Quran, Imam Al-Muziri mengumpulkan hadis-hadisnya sebanyak 38 hadis, dan kita sudah membahas beberapa hadis yang mewakili dari jumlah ini. Tidak semua kita kaji, cukup beberapa hadis yang mewakili. Dan di pertemuan sekarang kita ingin memberikan kesimpulan dari 37 hadis yang sebagiannya sudah disampaikan agar tidak terlalu monoton. Yang jelas kita harus menangkap makna bahwa membaca Al-Quran sebuah amal soleh yang luar biasa. Waktu itu saya jelaskan bahwa di hadis riwayat Imam Muslim, kelak di akhirat ada 4 kelompok yang dikategorikan dia adalah para konglomerat amal soleh. Dia paling kaya dengan amal-amal soleh. Dan ternyata di hadis itu salah satunya adalah qari'ul Quran wa hufadz, orang-orang yang senantiasa membaca, memahami, menghafalnya, dan seterusnya sampai mengamalkannya. Itu pahalanya sangat luar biasa. Baiklah, kita materi di kesempatan ini yang akan disampaikan kesimpulan tentang dahsyatnya membaca, memahami, mentadabburi Al-Quran. Dari 38 hadis, ulama, para alimul ulama, para ahli hadis menyimpulkan. Ini kesimpulan ulama. Ini yang menyusunnya Mustafa Muhammad Amal yang menyimpulkan. Judulnya Khulasatul Samrati Qiraatil Quran, kesimpulan keutamaan qiraatil Quran kama akhbarahul ladzi la yantiqu 'anil hawa sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang dia tidak bicara kecuali berdasarkan wahyu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pertama, inna qari al-Quran fi masahifil udama wa min afdalin nas wa asma'u darajatan. Kesimpulan pertama, sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran itu termasuk jajaran orang-orang yang dimuliakan dan termasuk jajaran orang-orang yang paling afdol. Ini harus menjadi motivasi ketika kita senantiasa bersama Al-Quran. Tentu bisa jadi sekalipun kita berlindung kepada Allah, bisa jadi ada kejenuhan, ada bosan dan yang lainnya. Namun yakini ketika Anda dengan penuh terus ikhlas senantiasa bersama Al-Quran, senantiasa membacanya, senantiasa memahaminya, senantiasa mentadabburinya, maka ingat bahwa ketika Anda menekuni itu, maka Anda termasuk jajaran para udoma. Udoma itu adim,
beribadah dengan sebuah keyakinan yang kita pegang, sekalipun berhari-hari, bertahun-tahun merasakan berbagai hal, bisa yakin halawatul iman akan menjumpai kita ketika kita dengan penuh istiqomah, dengan penuh sabar, dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketabahan, tidak jauh dari Al-Quran, tidak lepas dari Al-Quran, senantiasa mulazamah dengan Al-Quran sampai tertanam di jiwa kita sangat cinta dengan Al-Quran. Makanya Rasulullah mengatakan, man ahabbal Quran falyushir. Barang siapa yang di dalam hatinya sudah tertanam cinta Quran, sedikit-sedikit dengan Al-Quran, kemana-mana bawa Al-Quran, ya, maka falyushir, berbahagialah orang-orang itu. Karena tadi dia di penjelasan ini mereka termasuk masohibil udoma wa abdullinas, termasuk jajaran orang-orang yang dimuliakan, termasuk jajaran orang-orang yang paling afdol di antara orang-orang yang afdol. Kedua, kesimpulan kedua, yuktasabu an kulli harfin jumlatan hasanah wa yuzdadu anillah darajat. Kesimpulan kedua, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran, itu termasuk orang yang sedang berupaya untuk mendapatkan berbagai kebaikan. Orang yang sedang berupaya berbuat amal-amal soleh yang pahalanya luar biasa. Dan wa yuzdadu indallah ta'ala darajat, dan akan ditambah bagi orang tersebut di sisi Allah peringkatnya. Jadi derajatnya di sisi Allah orang tersebut terus meningkat, ditambah derajatnya di sisi Allah. Makanya di hadisnya, barang siapa yang membaca alif lam mim, maka sesungguhnya satu huruf alif itu adalah 10 kebaikan, satu huruf lam 10 kebaikan, satu huruf mim 10 kebaikan. Jadi sungguh ini menunjukkan amal yang istimewa karena pahalanya sangat luar biasa. Jadi ingat, membaca Al-Quran itu ibadah seperti ibadah yang lain, cuma pahalanya sangat luar biasa. Yang ketiga, tashmulul qari dullah rahmah. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu senantiasa dinaungi rahmat Allah. Wa yuhatu bimalaikati rahmah, dan senantiasa diliputi oleh para malaikat pembawa rahmat. Wa tatanazzalu alaihi sakinah, dan akan dilimpahkan kepadanya as-sakinah, ketenangan. Ini dari sisi perlindungan, dari sisi psikologis, dari sisi ruh. Memang Al-Quran itu syifa'ul lima fis-sudur. Quran itu obat bagi segala sesuatu yang ada di dalam dada, imma keraguan, ketidaktenangan, guncangan-guncangan jiwa, berbagai hal. Maka ketika kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah sebagaimana janji Rasulnya bahwa tashmulul qari Abdullah ar-Rahmah. Jadi dia akan dinaungi dengan naungan rahmat Allah. Dia akan diliputi dengan para malaikat
apa yang dijelaskan ini mudah-mudahan bisa dirasakan. Jadi ketika kita mengamalkan sambil kita memperhatikan apa pengaruh yang bisa dirasakan, apa sudah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, yudhi'ullahu al-qalbal qari wa yaqihi dulumatil qiyamah wa yub'adu anhu asyada'id. Allah akan menerangi hati-hati yang membaca Al-Quran. Hatinya akan senantiasa terang benderang. Karena ada hati yang gelap, ada hati yang terang benderang. Orang yang senantiasa bersama Al-Quran, hatinya dipenuhi dengan cahaya hidayah yang terang benderang. Wa yaqihi dulumatil qiyamah, dan dia pun akan dijaga dari gelapnya kelak di hari kiamat. Itu di surat apa ya? Bahwa orang-orang yang beramal soleh itu kelak dia bercahaya dan menerangi cahaya itu kepada dirinya. Sementara orang-orang yang kafir, orang-orang yang maksiat, orang-orang munafik itu gelap. Ya, di hari kiamat dia kegelapan, dia cari-cari cahaya, dan ternyata cahaya itu ada di orang-orang mukmin. Yas'a nuruhum fawqa aydihim. Jadi cahaya itu menerangi di sekitar mereka. Oleh karena itu kita tentu sangat termotivasi agar hati kita terang benderang, agar kelak yaumul kiamah kita pun mendapatkan keutamaan dengan cahaya tersebut. Itu ya yang keempat. Yang kelima, al-qari raihatuhu zakiyah mazak. Zako itu sangat lezat ya, zako tokmul iman, merasakan kelezatan dauk halawah. Jadi sebagaimana dalam hadisnya, orang mukmin yang suka membaca Al-Quran itu kal atrujah, seperti buah yang wanginya, yang baunya harum dan rasanya manis. Di sini jelaskan al-qari raihatuhu, wanginya zakiyah, wangi kesucian, dan wangi halawatal iman. Makanya kal atujah wa huwa jalisun solihun yataqarrabu ilaihi solihun al-amilun ya. Jadi jiwa mereka itu dipenuhi dengan wanginya hidayah Allah. Kemudian yang ketujuh, al-qari'ul Qur'an la yahzanuhu al-faj'ul akbar li'annahu fi himayatillah. Orang yang senantiasa bersama Al-Quran, dia tidak akan tertimpa al-faj'ul akbar, sesuatu yang sangat menakutkan. Jadi ini di penjelasannya yang sangat menakutkan, misalnya ketika sakaratul maut, la tahzan ya. Jadi la takhafu wa la tahzan. Jadi mereka tidak akan merasa ketakutan yang luar biasa sekalipun menghadapi sesuatu yang luar biasa, terutama ketika kematian, ketika dihisab dan yang lainnya. Ini adalah sebagai bentuk keutamaan dan penghormatan dari Allah. Al-qari'ul Qur'an la yazanuhu al-faj'ul akbar li'annahu fi himayatillah, karena dia senantiasa ada dalam lindungannya. Wa kana kalamuhu ta'ala qaidah fi dunyahu, karena kalam Allah akan membimbing dia baik di dunia ataupun di akhirat. Syafi'un syafa', karena Al-Quran akan memberikan syafaat ya. Karena Al-Quran akan menjadi pelindung, karena Al-Quran akan menjadi lawyer yang akan membela.
mereka sangat takut di pengadilan Allah, sementara para qari'ul Quran tidak merasa takut karena keutamaannya. Kemudian yang ketujuh, para qari'ul Quran itu sababur rahmah walidayhi wa igdaqihima bin na'im wa yamudduhumullahu bil anwaril mula'ah jazaa qiraati ibnihima. Apabila adik-adik senantiasa bersama Al-Quran, kelak orang tua akan dipakaikan di kepalanya taj itu mahkota. Jadi bahasa kitanya kebaikan-kebaikan. Membaca Al-Quran selain pahalanya buat yang membacanya, maka pahalanya juga itu mengalir sama orang tuanya. Oleh karena itu di dalam hadis dibahasakan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka bukan saja rahmat dan pahala untuk dirinya, namun orang tuanya juga dipakaikan untuknya mahkota yang luar biasa. Ini sebagai bentuk kemuliaan, ini sebagai bentuk fadilah atau keutamaan dari Allah karena mulianya qiraatul Quran. Kemudian yang ke-8, fil qari, ya Pak, raqqa al qari ila qimmatil ma'ali fil jannah wa yas'adu ila durwatin na'im. Ketika orang membaca Al-Quran, membaca Al-Qurannya itu kan ada tahapannya. Maksudnya ada yang perharinya 100 ayat, ada yang bisa jadi 200, ada yang bisa jadi atau 1/4 juz, setengah juz, 1 juz. Maka kata Rasulullah, tingkatkan jumlah bacaan ayatnya. Karena banyaknya ayat itu adalah peringkat kedudukanmu di surga. Jadi banyaknya ayat-ayat yang kamu baca, yang kita telah itu akan menjadikan peringkat-peringkat kelak di surganya Allah. Makin banyak ayat yang dibaca, makin tinggi kedudukan dan peringkat di surganya Allah Subhanahu. Itu ya yang nomor berapa? Yang nomor 8. Jadi ini adalah motivasi dari Rasulullah, ikro warqi, rokok itu meningkat. Jadi kalau baca Al-Quran, kalau biasa 10 ayat, di kemudian hari tingkatkan 20 ayat dan seterusnya. Karena tingkatan-tingkatan itu akan menjadi tingkatan-tingkatan orang tersebut kelak di surga. Kemudian yang ke-9, yagbituhus solihun wa yatamatta'un ayyakuna fi darajati samia indallah. Maka orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran, itu adalah yang dijelaskan dalam hadis, la hasada illa bisnatain. Tidak boleh hasud, maksudnya ghibtoh, tidak boleh kita ghibtoh. Ghibtoh itu apa? Merasa termotivasi, sangat ingin seperti itu, kecuali dalam 2 hal. Apa 2 hal itu? Salah satunya adalah kita ingin seperti orang yang hafal Al-Quran lalu di malam hari dia memurojaah di dalam sholat tahajudnya. Keadaan seperti itu, kata Rasulullah, la hasada illa isnatain.
tidak boleh hasud kecuali dalam dua hal. Salah satunya hasud kepada orang yang hafal, yang senantiasa membaca Al-Quran, terutama di sholat malam. Hasud di sini bukan pengertian hasud, tapi hasud di sini pengertiannya adalah gibtoh, sangat menginginkan seperti itu. Jadi di sini yang nomor 9, saking agungnya tilawatul Quran, yabituhus solihun, orang-orang soleh kelak di akhirat sangat menginginkan posisi orang tersebut. Ya. Itu yang ke-9. Yang ke-10, tusabbibul qiraah wujudul malaika haulal qari yad'una lahu bil ikram wal maghfirah. Membaca Al-Quran menyebabkan malaikat-malaikat yang ada dimanapun mereka hadir di hadapan yang membaca. Lalu para malaikat tersebut mendoakannya dan memohonkan ampun buat Allah. Makanya kata para ulama, di antara wasilah doa sangat didengar oleh Allah berdoa setelah membaca Al-Quran. Karena apa? Karena doanya diaminkan oleh para malaikat. Karena orang yang berdoa setelah membaca Al-Quran, selain dosanya dipintakan agar diampuni, maka doanya juga agar dikabulkan. Oleh karena itu, ketika kita selesai membaca Al-Quran, maka jangan dulu berdoalah, memohonlah kepada Allah. Dan yang terakhir, yu'adul qari minal mutaqarribin ilallah jalla wa'ala wa ahluhu wa khassatuhu. Orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, itu digolongkan kepada orang yang mutaqarribin. Mutaqarribin itu orang-orang yang muqarrabun, yang dekat dengan Allah. Dan dia diberi gelar ahlullah wa khassatuhu. Dia adalah diberi gelar keluarga Allah dan orang-orang khusus di sisi Allah. Sungguh mulia luar biasa, makanya jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Iwan billah, itulah 11 kesimpulan dari 38 hadis. Jadi setelah penjelasan ini, kita mesti istiqomah dengan Al-Quran, kita terus bersama Al-Quran, dan mudah-mudahan 11 kebaikan ini senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Amin. Di kesempatan terakhir ini barangkali ada pertanyaan, karena penjelasan tentang Sayyidul A'mal, amal istimewa. Yang pertama adalah membaca Al-Quran, mentadabburinya, menghafalnya, mengamalkannya, menyebarkannya. Ini amal yang sangat istimewa. Seperti itulah penjelasannya. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Ada waktu 5 menit lagi. Ada pertanyaan? Tiap hari kira-kira berapa ayat baca Al-Quran? Berapa juz? Ada yang 5, ada yang 3 ya, luar biasa. Putrinya berapa banyak baca ayat Al-Quran? Atau menghafalnya sehari berapa ayat? Pesannya dari Ustaz setelah jelaskan ini, kamu makin semangat, tidak mengenal Allah, terus bersama Al-Quran. Dan rasakanlah 11 janji Allah ya. Rasakan, coba ketika ini harapkan dan rasakan yang 11 tadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh. Karena Sayyidul Amal ini diindikasikan ciri orang-orang yang soleh dan soleh. Udah gitu ya, kalau nggak ada pertanyaan, nanti tiap kajian diberi ruang 5 menit atau 10 menit untuk bertanya. Makanya tolong dipersiapkan ya. Itulah kajian di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmatnya. Amin. Dan kita tutup dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa
jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata an-nar. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.